Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya udah, begitu ada masalah, banyak sholat. Lalu sabar, ngebatu, sabar. Akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuat-kuatan nafas kesabaran. Warabitu, dan tetap di pos, jangan bergerak, udah. Jalanin udah itu. Tetap berada di atas kebenaran dan bertakwa agar kalian apa? Beruntung. Nah, kalau kita nggak pernah ngadepin masalah dan ujian, ini kan ayat cuma teori aja. Tapi begitu kita ngadepin masalah kehidupan, lalu kita berusaha hadapi dengan ayat ini, isbiru. Pokoknya saya harus sabar. Saya nggak akan mundur, saya nggak akan berpikir macam-macam, saya akan sabar. Bismillah, minta pertolongan. Wasabiru, dan kuat-kuatan kesabaran. Kuat-kuatan kesabaran. At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu beda daripada sebelumnya. Berbeda kalau kita nggak on track, akhirnya ngadepin masalah dengan maksiat, dengan cara yang haram, dengan jalan pintas yang nggak diridhoi oleh Allah. Nggak ada tuh, nggak nambah keyakinan. Mungkin masalah terkesan clear, selesai, tetapi dosa. Hidup itu tentang iman dan keyakinan. Kebahagiaan itu tentang iman dan keyakinan. Dan ketika masalah terkesan selesai dengan cara yang haram, kita nggak mungkin dapat kebahagiaan. Kenapa? Karena keyakinan akan turun. Keyakinan bertambah jika kita hadapi dengan sesuai. Makanya, walaupun pasti lebih berat, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau secara umum lebih berat, kan menghadapi masalah paling enak kan dengan maksiat. Menghadapi masalah finance paling enak, contohnya dengan riba enak, lebih cepat. Jadi menghadapi masalah dengan jalan Allah secara umum akan jauh lebih berat, tapi ganjarannya juga sepadan, bahkan bukan sepadan lagi, jauh lebih besar. Di antaranya adalah keyakinan bertambah. Dan kita sering lupa bahwa keyakinan lebih penting daripada harta, keyakinan lebih penting daripada jabatan dan tahta, keyakinan lebih penting daripada status sosial. Ketika terkesan secara materi kita habis-habisan, tapi karena kita berusaha berjalan di atas jalan Allah ketika menghadapi ujian tersebut, sehingga tambah yakin, nah itu luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, jalani dengan iman dan amal soleh, jangan dengan ego, jangan dengan hawa nafsu. Jalani masalah dengan ego dan hawa nafsu hanya akan membuat iman dan keyakinan kita turun, dan kita sakit hati, dan kita nggak tenang. Ketika sedang terkena musibah, ketika terkena masalah dan ujian, maka kita harus benar-benar mencamkan bahwa ujian dan pertolongan berjalan paralel. Ujian dan pertolongan berjalan bersamaan, bersama garis lurus. Tidak mungkin ujian meninggalkan pertolongan, tidak mungkin masalah meninggalkan pertolongan, karena Allah lah yang memberikan kita ujian, sebagaimana Allah juga yang memberikan kita pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku, aku tergantung keyakinan hambaku terhadap diriku. Kalau keyakinan dan prasangkanya baik, maka akan baik yang akan terjadi. Apabila kita yakin pertolongan itu akan datang, maka Allah akan datangkan pertolongan. Dan sebaliknya, wa in syarran fasyarr, kalau ternyata kita suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, pesimis ketika menghadapi hari-hari ini, maka yang akan datang adalah masalah berikutnya dan tidak ada solusi sama sekali. Wa in syarran fasyarr, kalau buruk sangka, maka yang terjadi adalah keburukan. Siapa di antara kita yang ketika ada masalah langsung mengingat Rabbul Alamin? Begitu ada masalah, yang dia ingat adalah bukan masalahnya tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang langsung mengambil air wudhu lalu sujud 2 rakaat karena dia yakin kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pertolongan akan Allah turunkan dari langit sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat masalah yang kita hadapi, bukankah itu pesan besar bahwa yang memberikan pertolongan bukan makhluk,
Yang memberikan pertolongan adalah Rabbul makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana kita dalam konsep ini? Kenapa yang ada di benak kita adalah hubungi si A, hubungi si B, pergi ke sana dan pergi ke sini. Seluruh arah kita tuju kecuali arah kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat. Pertolongan datang dari langit, jamaah. Bukan dari teman. Pertolongan datang dari yang punya alam semesta. Sama kita lupa mengemis kepada Rabbul Alamin. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Kemana ayat itu di dalam hati kita? Maka ambil pelajaran orang-orang yang mampu berpikir. Wa anna sabara ya'til abda ala qadril musibah. Sabar akan didatangkan kepada hamba sesuai dengan beratnya musibah. Sedangkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Tapi yang perlu kita ingat, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tentang kekuatan kita, tapi pertolongan yang Allah diberikan kepada kita. Ini bukan tentang kemampuan sabar yang lahir dari dalam diri kita semata, tapi kemampuan sabar yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada alasan membuka pintu kepada syaitan sehingga syaitan melemahkan kita, merasa kita lemah, merasa kita down, merasa kita nggak mampu menghadapi ini semua. Karena ini bukan tentang kemampuan kita memang lemah, itu sudah confirm dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dikasih kekuatan untuk sabar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nggak mungkin bohong, Allah nggak mungkin keliru, Allah tidak mungkin mempermainkan kita. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan sama sekali. Yang disampaikan adalah hak, tidak boleh diragukan dan tidak ada keraguan sama sekali. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menyatakan demikian. Bahwa kesabaran akan didatangkan sesuai dengan beratnya musibah. Artinya tidak ada alasan untuk pesimis seberat apapun masalah yang kita hadapi. Allah berfirman tentang syaitan di dalam Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Syaitan selalu menjanjikan kalian kefakiran dan terus kefakiran. Lalu dia akan mengajak Anda melakukan kekejian. Semua pesimis, semua kelemahan, semua keputusasaan itu datang dari syaitan. Makanya ketika salah satu ulama terbaik dunia pada hari ini, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, ditanya tentang masalah ini, beliau katakan seluruh pesimisme, seluruh rasa lemah, seluruh ketidakpercayaan diri, seluruh pertanyaan dalam diri kita, bisakah saya melampaui ini semua? Bisakah saya menghadapi ini semua? Itu dari syaitan. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan ampunan darinya dan karunia darinya. Itu menunjukkan kalaupun kita dapat masalah karena kesalahan kita sendiri, jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis, karena Allah menawarkan ampunan buat kalian. Yang menawarkan pintu buntu atau jalan buntu hanya syaitan, dan Rabb kita yang mengatakan hanya syaitan. Rabb kita menawarkan ampunan dan karunia. Maka jalan mana yang akan kita pilih? Mana ucapan mana yang kita percaya? Bisikan-bisikan mana yang kita ikuti? Oleh karena itu jamaah sekalian, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Dan Allah juga katakan dalam surat Talaq, wa yaj'al ba'da usri yusra, wa yaj'alallahu ba'da usri yusra. Dan Allah jadikan setelah kesulitan kemudahan. Oleh karena itu, marilah kita meyakini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tanamkan optimisme di dalam diri kita. Nabi SAW mengatakan, yu'jibunil fa'lu, aku sangat kagum dengan optimisme. Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang penuh rasa optimis karena nabinya senang dengan optimisme. Dan beratnya ujian bukankah tanda cintanya Allah kepada kita? Bukankah cintanya Allah kepada kita ditunjukkan dengan Allah menguji kita? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba atau sebuah kaum, Allah akan uji kaum dan hamba tersebut. Oleh karena itu, semangatlah, optimislah, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan datang darinya, bukan dari makhluk. Dan hendaknya kita perbaiki salat kita, puasa kita, zikir kita, doa-doa kita, dan jaga hubungan kita dengan Allah, dan katakan tidak pada maksiat walaupun kondisi memang tidak mudah dan cukup sulit, karena sekali lagi maksiat yang akan menghancurkan
kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Bahwa Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina. Ada orang yang dikasih bala, dikasih permasalahan sama Allah, itu sampai mati, yang tujuannya dia mati nggak punya dosa, hatta yalqallaha wa laysa alaihi khatiyah, sampai dia berjumpa sama Allah nggak punya dosa. Jadi ketika kita terkena musibah yang solusinya belum dapat, kita tetap berbaik sangka sama Allah, ini untuk menghapuskan dosa anak, dan semoga dengannya juga derajat anak diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kan kita kepingin usaha, yang sakit kepingin sembuh, yang sulit kepingin mudah. Kemudahan itu akan datang. Fa inna ma'al usri yusra. Cuma wa khuliqal wa kana al insanu ajula. Itu kata Allah, manusia itu orangnya tergesa-gesa. Maka yang sudah berusaha mencari solusi, jangan terburu-buru. Yakin fa inna ma'al usri yusra. Mungkin belum selesai dosa kita dihapuskan. Belum selesai, ya sudah kita jalani. Dan lihat kepada nikmat Allah yang lain. Yang tadi Ana sebutkan, kita lupa dengan nikmat mata kadang-kadang. Kita lupa dengan nikmat kedua kaki kita. Sebagian akhwat mungkin mengatakan, Ustadz, Ana sampai sekarang masih belum ada yang melamar Ustadz. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Ada perempuan-perempuan yang ujiannya diperkosa. Engkau bersyukur sama Allah. Selalu melihat kepada yang di bawah. Sehingga ya kita akan menghadapi musibah ini dengan santai. Di antara doa Nabi SAW yang beliau sering bacakan kepada para sahabat, untuk para sahabatnya ya, ketika bermajlis, dan anak akan bacakan doa ini buat kita semua di sini. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Wahai Rabb kami, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan bagi kami ketaatan kepadamu, semangat beribadah, melakukan perbuatan yang perintahkan Allah. Ma tuballighuna biha jannatak, yang dengannya engkau menyampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan, ya Allah, yang dengannya musibah-musibah dunia jadi ringan buat kami. Ketika orang yakin dengan takdir Allah, yakin bahwa apa yang menimpa dia tidak akan luput dari dia, dan yakin bahwa apa yang luput dari dia memang seharusnya tidak menimpa dia, bukan karena kesuksesan, bukan karena kecerdasan dia, bukan, karena memang Allah yang sudah menakdirkan tadi. Minta iqsim lana wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, bikin kami bisa menikmati, ya Allah, pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, jadikan itu yang terwarisi, yakni sampai mati kita kalau bisa masih sehat. Minta semua. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Jadikan ya Allah balas dendam kami pada orang-orang yang menzalimi kami, dan tolong kami kepada orang-orang yang senantiasa menzalimi kami, ya Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kami yang paling besar, puncak ilmu kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan jadikan penguasa atas kami orang-orang yang tidak sayang sama kita.